Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Perhatikan gambar berikut ini. 1. Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Yaitu kegiatan penanaman pohon atau biasa disebut dengan reboisasi. 2. Di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Kegiatan penanaman pohon dapat dilakukan di wilayah atau daerah perbukitan yang tandus atau gersang, serta di lingkungan sekitar, seperti halaman rumah atau halaman sekolah. 3. Apa tujuan dari kegiatan itu? Kegiatan penanaman pohon bertujuan menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman yang mampu menyerap air sebagai sumber cadangan air. Dan 4. Apa manfaat dari kegiatan itu? Manfaatnya dapat membuat lingkungan menjadi lebih asri, memanfaatkan lahan yang tidak terpakai atau lahan tidur. Jika pohon yang ditanam telah tumbuh besar, maka dapat menahan erosi atau longsor dan banjir. Akar-akar pohon dapat menyimpan air sebagai persediaan air tanah. Ayo berdiskusi pada halaman 98. 1. Apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Yaitu air yang layak untuk digunakan sebagai air minum dan memasak bagi manusia harus jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. 2. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Untuk mencuci pakaian, maka air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. 3. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Untuk menyiram tanaman, air yang digunakan untuk menyiram sebaiknya tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tanaman seperti air deterjen. Kita dapat memakai air bekas mencuci makanan atau air hujan. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik. Yang pertama, tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, dan tidak berbau apapun. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius dan tidak meninggalkan endapan. 2. Syarat kimiawi yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium,
pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2, dan 3. Syarat mikrobiologi yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur, namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa air itu dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Selanjutnya, ayo berdiskusi pada halaman 101. Informasi penting apa yang dapat kamu temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari? Tulislah dalam bentuk peta pikiran berikut ini. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, air laut terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Sebanyak 3% air di dunia berupa air segar. Yang kedua, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba. 3. Proses alur atau rangkaian pemakaian air dalam jumlah besar oleh masyarakat. Dan 4. Pemakaian sumber air melalui sumur. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.